earphone, atau kalau teman-teman biasa nyebut IM juga nggak apa-apa lah. IM ini worth it untuk dimiliki, tapi apa yuk? Selamat datang di Goodwit Channel. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah earphone dari Rock Zircon. Ini Rock Zircon Stereo Earphone. Oke, pertama dari desainnya dulu. Oke, desainnya sih ini keren, teman-teman. Keren, ini bagus ini. Kemudian kecil, kabelnya juga nggak gampang kusut. Nah, ketika dipakai, earphone ini nggak kerasa, teman-teman. Dia ringan dan bisa sembunyi di telinga gitu. Ya benar-benar bisa sembunyi di dalam telinga kita gitu. Nggak, orang bahkan mungkin, oh kamu pakai headset toh, atau kamu pakai earphone toh gitu. Nggak kelihatan. Nah, cuman ada satu catatan yang buat saya, entah mungkin ini hanya telinga saya atau bagaimana. Ketika pemakaiannya, di sini yang right saya pakai di right, yang left saya pakai di left. Ketika coba saya balik, yang kanan dipakai di kiri, yang kiri dipakai di kanan, ternyata lebih nyaman. Nah itu, jadi ya karena dia melengkung ke belakang gitu ya, jadi bisa lebih sembunyi lagi teman-teman ke dalam telinga gitu, dan sound isolation-nya lebih bagus gitu loh ketika yang kanan dipakai di kiri, yang kiri dipakai di kanan. Ya tapi ya mungkin karena memang desainnya begini, jadi ini ketika masuk ke telinga desainnya memang maju gitu, tapi ketika dipakai dibalik ini ke belakang. Ya negatifnya kalau dipakai di belakang ya emasnya ini nggak kelihatan gitu aja sih. Nah jadi dari presentasi, menurut saya presentasi desainnya ya, menurut saya ini sangat nyaman dan enak banget di telinga. Kemudian bagaimana dengan kualitasnya? Ini dia. Pertama, ya dengerin musik dulu ya. Untuk mendengarkan musik akustik, seperti biasa lagu tesnya adalah Cinta Terakhir dari Gigi. Nah ini dia lebih terkesan dry, tipe suaranya itu dry, vokalnya lebih menonjol. Jadi yang kalau namanya vokal lebih menonjol itu instrumennya tidak, volumenya ya, gampangnya ngomongnya itu volumenya itu ada di bawah vokal gitu. Nah ya meskipun karakter suara vokal dari setiap vokalis itu masih kerasa, mau itu Arman, mau itu Momo Geisha atau Ariel Noah atau Giring Niji atau siapapun penyanyinya, karakter suara mereka masih kerasa ya, tapi cuman kedengaran dry gitu. Kemudian detail gitarnya itu jernih tapi nggak empuk, masih detail, ding 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 ding, ya pokoknya petikan-petikan picking-pickingnya itu terasa, masih enak didengar, cuman ya kurang empuk itu aja. Dan tentu saja karakternya juga masih terdengar bagus, karena setiap gitar pun memiliki karakter suara masing-masing. Setiap gitaris pun memiliki karakter suara gitar mereka masing-masing. Nah ini untuk menerjemahkan suara dari karakter masing-masing gitarnya gitaris itu masih bisa. Nah kemudian untuk musik pop, lagu tesnya seperti biasa Thinking Out Loud dari Ed Sheeran. Ya sama, masih terdengar dry. Vokal juga menonjol. Karakternya nggak hilang. Karakter vokalnya Ed Sheeran nggak hilang. Instrumen masih kedengaran detail dan lebih condong ke arah treble ya. Bassnya itu tipis. Tipis. Meskipun nggak tipis-tipis amat, tapi tipis. Dan kalau digunakan dengan volume di atas 80%, nah ini baru agak kerasa kental bassnya. Kemudian dia juga memiliki soundstage yang bagus. Kadang-kadang kan di setiap lagu itu juga ada lemparan kiri kanan suara gitu kan. Nah ini soundstage-nya juga masih bagus. Nah itu dari musik pop. Kemudian untuk EDM ada 3 seperti biasa. Lagu tesnya pertama dari The Evener yang Fade Outline. Nah masih sama, dry, masih kering ya, mungkin memang dia tipenya memang tipe kering gitu ya, dry. Nah, bassnya nggak nampol tapi masih kerasa dan jelas ya, namanya EDM itu pasti masih ada dek 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 dek, nah gitu. Cuman ya
ada suaranya cuman kurang gitu. Nah, kemudian sound effect-nya masih asik dan tetap masih asik buat goyang gitu loh. Buat angguk-angguk. Soundstage-nya juga tetap keren, masih keren. Oke, kemudian lagu tes keduanya dari Martin Garrix yang Animals. Soundstage-nya ini bisa dikatakan mantap. Jadi dari review beberapa lagu, yang pertama akustik, kemudian pop, dan EDM, tiga jenis lagu ini soundstage-nya mantap. Oke, bassnya otomatis lebih nampol. Ya mungkin karena memang settingan bass dari lagu-lagunya Martin Garrix gitu, bassnya memang lebih menonjol gitu ya. Tapi menggunakan IM ini atau earphone ini, bassnya juga menonjol. Dan ini terasa lebih asik nih. Nah, kemudian goyang dugemnya juga lebih mantep pokoknya. Kemudian lagu EDM yang bassnya di boost. Bassnya nendang. Meski ya kerasa kurang dikit banget gitu, kurang. Treble-nya tetap berkuasa meskipun bassnya mulai melawan ya. Nah, seperti itu. Itu untuk EDM. Kemudian untuk musik metal atau rock. Nah, ini apakah dia akan sesuai dengan mereknya? Rock. Oke, lagu tesnya ada beberapa sih, tapi yang pertama saya gunakan untuk Avenged Sevenfold yang Nightmare dan Carry On. Rasanya itu kering banget, dry banget, detail sih, tapi kurang asik gitu. Vokalnya sama, masih lebih menonjol. Kemudian efek gitar yang gitu bikin telinga agak gatel gitu ya, jadi kurang enak aja di telinga. Gitar speednya masih kedengeran rapi gitu ya, cuman ya agak gatel. Nah, kemudian drum, buat saya untuk suara drum di musik rock atau metal gitu kurang gitu ya, kerasa ampang aja ya, apa ya, ngambang gitu loh, kurang dalam. Dan keseluruhan rasanya kayak gimana ya, rasanya kayak sewa tukang sound yang nggak profesional gitu intinya. Ini kalau untuk dengerin musik metal atau rock ya. Nah, karena saya kurang puas untuk mendengarkan coba yang Avenged Sevenfold, saya coba untuk dengerin Dragon Force yang Through the Fire and Flames. Nah, ini dah nggak enak blas. Sama sekali nggak enak sekali buat dengerin itu lagu itu. Nah, kemudian saya coba dengerin yang agak slow, yaitu dari Disturbed yang Sound of Silence. Nah, karakter vokalnya sih dikit-dikit jelas sih. Cuman kasihan sama vokalisnya kalau dengerin pakai earphone ini. Jenis suara yang gahar yang gitu. Itu berasa kayak nonton Teletubbies. Ya, jadi intinya untuk musik rock atau metal, earphone ini nggak cocok meskipun namanya rock, dari merek rock ya. Oke. Itu dari musik rock. Kemudian untuk mendengarkan orkestra, pembagian separasi instrumennya bagus. Maksudnya posisinya lumayan bagus. Posisi suara biola ada di mana, cello di mana, bass betot di mana, trompet di mana, trombom di mana, dan lain-lain. Itu masih oke, masih bisa diterima. Sayangnya yaitu beberapa instrumennya hilang ketika seluruh instrumen bermain bareng. Nah, overall sih sebenarnya masih asik dengernya. Cuman ya nggak kayak nonton langsung, cuman ya biasa aja gitu loh. Nothing special. Kemudian untuk nonton film, ya gimana ya, terdengar standar aja sih. Kurang greget meski vokalnya buat saya cukup mantap gitu ya. Vokalnya masih mantap ya, namanya film kan pasti dialog gitu kan. Dialognya buat saya masih oke. Nah, kurang gregetnya itu ketika kita mendengar sound effect. Kurang gitu loh. Kalau digunakan misalnya untuk nonton yang banyak actionnya, misalnya The Expendable atau nonton Transformer lah, atau film-film aksi yang banyak gitu, kurang greget aja sound effect-nya gitu. Nah, kemudian untuk main game gimana? Buat saya biasa aja sih. Nothing special. Ya, seperti untuk review lagu tadi, soundstage-nya oke. Efek-efeknya oke. Vokal karakternya oke. Dan ya masih hanya oke aja gitu loh. Semuanya standar. Nah, kali ini buat telepon.
Kalau buat telepon, suara lawan bicara yang kita dengar itu mantep banget, enak banget. Nah, suara kita yang didengar lawan bicara juga kinclong. Nah, tapi kalau kegesek-gesek, bisa bikin lawan bicara kita telinganya gatel kali ya. Nah, soalnya kalau kegesek-gesek mikrofonnya ini kan posisinya agak panjang. Nah, jadi telinga, kemudian janggut kita ada di sini, dan ini kegesek-gesek baju gitu kan. Kalau kita ngobrol sambil santai, misalnya sambil jalan, sambil ngapain gitu kan, kegesek-gesek sambil goyang, ini kegoyang-goyang. Nah, kalau kegoyang-goyang itu suara goyang-goyang serok 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 serok, atau suara angin gitu, suara angin juga masuk banget dan mengganggu. Nah, kalau kita bertelepon di luaran juga sebaiknya hindari angin gitu. Seperti itu, apalagi kalau di pantai itu atau di pegunungan yang anginnya kenceng gitu, ya mending masuk atau pakai masker untuk telepon ini, untuk telepon menggunakan earphone ini, jadi tidak ada suara yang mengganggu gitu. Maksudnya ini juga diselipin di dalam masker gitu loh. Nah, kemudian suara backgroundnya kedengar keras dan jelas. Jadi kalau kita sedang bertelepon, di sekitar kita ada pekerjaan konstruksi lah misalnya, atau kita sambil dengerin musik, nah gitu. Suara-suara background di sekitar kita itu terdengar keras, jelas juga. Cuma ya suara kita lebih dominan dari background, jadi sama-sama keras gitu lah. Jadi intinya mikrofonnya ya oke lah, hanya kalau kegesek-gesek itu bisa diakalin lah. Kita manusia punya otak untuk berpikir bagaimana mengakali supaya ini tidak terganggu gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah earphone ini, Rock Zircon stereo earphone ini masih worth it untuk dibeli. Dan untuk aktivitas mendengarkan, asal jangan musik metal atau rock, meskipun namanya rock. Jadi dia masih oke lah untuk dimiliki gitu ya. Oke, saya kira itu tadi review dan share pengalaman dari saya mengenai earphone Rock Zircon stereo earphone ini. Nah, jika teman-teman punya pengalaman lain mengenai earphone ini, jika teman-teman sudah menggunakan dan memiliki pengalaman yang berbeda, yang pengalaman saya rasakan nggak seperti itu, kalau untuk mendengarkan musik apapun semuanya enak, silahkan saja di-share di kolom komentar. Karena ya telinga kita berbeda-beda, tetap percaya telinga sendiri. Oke, mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.